Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami Suara Sidoarjo, dan seperti biasanya setiap hari Jumat ya dari jam 9 sampai 10 nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Perambon ya. Dan tentunya wawasan terkait dengan pangan, pertanian kita akan bertambah lagi karena tema kali ini agak beda gitu ya dengan pada minggu-minggu sebelumnya. Kalau minggu-minggu sebelumnya itu kita masih berkutat dengan pertanian, entah itu dengan padi ya, kemudian kompos atau peternakan kambing, ayam dan sebagainya. Nah, ini memang masih berkaitan dengan ayam sih, tapi ini berkaitan juga dengan industri ya. Jadi bagaimana memanfaatkan kulit kaki ayam ya untuk dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bernilai jual atau ekonomis begitu ya. Dan informasi yang kita dapatkan mungkin selama ini ya, kalau kulit kaki ayam ini biasanya ada di mangkok untuk campuran makan pangsit ya kan, atau mungkin juga dalam kemasan plastik karena biasanya dimakan dalam bentuk snack. Nah, ternyata kaki kulit ayam ini bisa dibuat untuk kerajinan ya, seperti pembuatan atau bahan utama pembuatan dompet kulit atau mungkin juga ikat pinggang. Nah, kita coba buka atau kita kupas ya, seperti apa. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Eri Yunanto SPT dan juga Bapak Taufik Hidayat SP, ini selaku penyuluh juga di BPP Perambon, betul ya Pak? Iya, betul. Oke, betul ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum untuk Pak Eri Yunanto. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak Yunanto? Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya ini ada Bapak Taufik Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, ini saya ke Pak Eri dulu deh ya. Saya ingin tahu nih sebenarnya latar belakang apa sih yang harus bisa dijelaskan, harus kita pahami kenapa kita harus memilih tema kali ini tentang penyamakan nabati kulit kaki ayam gitu. Apakah memang di Perambon sana cukup banyak ya pemanfaatkan kaki kulit ayam, atau mungkin seperti apa, atau mungkin peluang-peluang di sana cukup besar tentang ini, bagaimana ini sebenarnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang ini tema kita agak nyeleneh mungkin ya kalau agak aneh sedikit memang. Cuma ini tetap masih ada kaitannya dengan dunia peternakan kita kan, sebenarnya ini. Jadi kaki ayam, kemudian kepala dan bulu, darah itu kalau di dunia peternakan memang termasuk limbah. Gitu kan, jeroan juga itu termasuk limbah. Nah, ini kalau kulit kaki ayamnya sendiri ini sebenarnya ada potensi kan besar sekali. Selama ini mungkin ya seperti tadi disampaikan, paling banter masuknya di mangkok kan. Iya kan, ada kecapnya gitu. Trennya itu tinggal menunya, tinggal level berapa seperti itu. Betul. Dan kemudian yang paling sekarang saat ini mungkin kalau dijadikan keripik ceker ya, itu betul, keripik ceker nilai namanya. Ekonomisnya agak meningkat sedikit lah, kelasnya agak meningkat. Itu mahal loh, lumayan. Nah, itu mahal, benar mahal. Nah, cuma kita yang mungkin memang terlepas dari perhatian kita, mungkin tidak terpikirkan oleh kita kalau ternyata kulit di bagian kaki ya, kulit kaki ayam itu punya potensi yang bagus untuk disamak. Jadi kalau kulit kaki ayamnya bisa disamak, tapi kalau kulit tubuhnya tidak bisa ya. Karena kalau yang tubuh ayam cukup lemaknya yang banyak aja ya. Nah, di kulit itu kaki juga enak. Kalau di kulit kakinya itu kandungan utamanya adalah kolagen. Jadi sama kayak sapi dan sebagainya, kulitnya bisa disamak untuk kulit samak penyamak. Itu ya. Yang berikutnya itu kalau kita amati reliefnya dari ceker ayam kakinya itu reliefnya bagus sekali gitu ya. Iya. Jadi
waduh ketinggalan kayaknya yang foto ini tadi. Kemarin saya melihat bawa fotonya, lupa ini tadi. Iya. Jadi reliefnya itu bagus sekali Mas. Kayak reliefnya motif. Tapi orang-orang saya yakin pasti sudah tahu lah, iya kan? Kalau kaki ayam, kalau di daerah mungkin kalau yang potensi penyamakan kulit pasti sudah kenal penyamaan kulit kaki ayam itu sudah kenal. Cuma kita di sini coba membuka wawasan di sekitar kita lah. Kalau di ini ada potensi. Dari ceker kaki ayam itu bisa kita kembangkan, bisa kita naikkan kelasnya, bukan hanya di makanan dan itu aja. Jadi bisa disama jadi kulit, jadi dompet, jadi itu tadi ya, tas, sabuk dan sebagainya, nilainya selesai akan meningkat tinggi. Seperti itu. Tinggal nanti kan memang kulit kaki ayam kalau dipotong kecil-kecil. Tapi kalau yang sudah punya seni kan nanti dijahit dan sebagainya, motifnya gitu. Seperti apa, nah itu tinggal nanti kreasi para seni. Ini para pengrajin yang nanti akan pengrajinnya itu gitu nanti ya, untuk Pak Eri ya. Baik, ini saya tuh membayangkan gini loh. Kulit ayam itu kan sebenarnya beda dengan kulit sapi meskipun sama-sama kulit ya, apalagi sama di bagian kaki ya. Nah, ini saya coba ke Pak Taufik untuk selanjutnya ini. Saya membayangkan kalau kulit ayam itu sebenarnya mudah sobek ya, atau tipis atau gimana gitu loh Pak. Iya kan? Kok punya ide dibikin dompet apa nggak nanti ketika jadi itu nggak takut sobek atau apa kayak gitu? Atau mungkin ada semacam ada zat yang bisa menguatkan sehingga nggak gampang sobek, atau mungkin ada dilapisi atau gimana kayak gitu, atau mungkin nanti bisa saling melengkapi nih Pak Eri sama Pak Taufik gitu ya. Ya, oke, terima kasih Mas. Kita berawal dari tadi sudah dikatakan sama Pak Eri bahwa kaki ayam itu termasuk kategori limbah. Nah, di limbah di sini artinya limbah yang bisa dimanfaatkan dengan nilai ekonomis. Dari situ kita angkat untuk ini sebagai wacana bisa menambah income kita di masa-masa pandemi. Ini kan banyak sekali masyarakat selama pandemi ini, daripada kita nongkrong-nongkrong, kita manfaatkan untuk membuat suatu kerajinan yang berawal dari kaki ayam yang sangat berlimpah di mana-mana, baik dari RPH, dari pasar, dari rumah tangga, itu banyak sekali. Cuman masyarakat belum tahu, belum membidik mau diapakan ini kaki ayam. Nah, kebetulan di sini juga ada pengrajin yang mempunyai motivasi sangat baik untuk mengangkat limbah kaki ayam ini untuk dijadikan nilai ekonomi yang cukup baik. Jadi ini kita ambil suatu topik di sini, kaki ayam bisa menambah pendapatan bagi masyarakat kita bersama di Kabupaten Sidoarjo. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Tadi sekilas sudah saya sampaikan kalau kandungan dari kulit kaki ayam itu hampir sama dengan sapi. Iya, ada kandungan kolagennya gitu ya. Itu 25 sekitar. Tapi kan 25. Beda Pak Eri, ya kan? Iya. Ini jadi kandungan kolagen inilah yang membuat kulit itu jadi kuat. Jaringan ini. Makanya kalau kulit yang tubuhnya enggak bisa karena enggak ada kolagennya kecil sekali. Jadi yang menentukan kulit itu bisa disama adalah kandungan kolagennya. Jadi kandungan kolagennya memang kayaknya kok kaki ayam, ternyata kan beda kandungan kulit kaki ayam ke bawah sama kulit yang ke atas sudah beda. Jadi kandungan kolagennya ini sudah sama dengan kandungan kolagen pada kulit sapi, kambing, domba, ular dan sebagainya itu. Antara 25 sampai 30% itu memang kandungan kolagen di kulit yang menyebabkan kulit jadi bisa disama. Seperti itu. Jaringan ini yang akan kuat. Jadi kulit ini nanti setelah mengalami proses penyamakan, kalau kita lakukan uji namanya kalau kita di dunia dunia pendidikan atau penelitian itu ya, kalau kita di kampus itu ada uji tarik, uji kemuluran, uji nah itu sudah hampir sesuai dengan SNI kulit gitu. Gitu.
Ya, jadi seberapa lentur, seberapa elastis lentur, gitu elastis. Ya. Ini ditarik dengan beban berapa kilo baru dia putus. Nah, itu ada. Nah, tapi satu syaratnya kolagen, ya, kulit ini tadi, ini harus kulit yang segar. Ya, cuma kendalanya sekarang kan kalau di rumah pemotongan ayam itu kan ayam setelah dipotong masuk ke air panas itu ya, pemanasan untuk lepas bulu itu kan masuk semua. Nah, ini nanti kalau kita mau memanfaatkan kaki ayam ini berarti kita usahakan sebagaimana mungkin kaki ayamnya ini tidak sampai masuk ke air panas. Nah, jadi kulit yang disama ini benar-benar segar, tidak boleh kena air panas, tidak boleh kena perlakuan dan sebagainya. Nah, maksimal dari setelah pemotongan itu ya sekitar 6 jam lah, itu sudah harus kita lakukan perlakuan. Kalau memang tidak bisa langsung disamak saat itu, jadi ini nanti bisa proses seperti kulit sapi dan sebagainya, diawetkan dulu dengan garam seperti itu. Tapi yang lebih baik kalau karena ini mau ceker ayam ya, ini biasanya langsung segar. Oke, baik. Langsung dikuliti dan sebagainya. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses penyamakannya, ya kan? Kadang-kadang kan kita sebagai masyarakat awam itu wajar lah kalau kita berpikiran bahwa orang kan nggak berpikir, waduh kulit itu mengandung kolagen dan sebagainya, betul. Ya kan? Kita hanya membandingkan saja ya Pak ya, kulit buaya, kulit sapi sama kulit ayam. Coba deh dari ketiga hewan itu mana yang kira-kira kita berpikiran bahwa mudah sobek, ya kan? Pasti kulit ayam gitu loh. Tetapi iya kan? Tetapi ketika sudah tahu hasilnya berupa dompet, kemudian atau tas dan sebagainya, orang-orang kadang nggak percaya, loh betul ini dari kulit ayam, kayak gitu kan? Biasanya mungkin orang nggak akan tidak terbayangkan kalau yang dilihat itu kulit kaki ayam. Dari soalnya, bahan kulit kaki ayam gitu loh. Soalnya reliefnya, motifnya itu mirip dengan kayak ular seperti itu. Mungkin disangka kulit ular, bisa jadi ya kan? Kenapa? Mungkin orang sekilas disangka itu dari bahan kulit ular gitu loh. Tapi kalau kulit ular kan kayaknya udah biasa ya kan? Betul. Udah biasa, bahkan ular yang gede-gede pun pasti itu akan dari dulu udah pernah lah dibikin begitu. Nah, saya ingin tahu nih, sebenarnya memang potensi dari kulit ayam ini memang cukup prospektif atau bagaimana sehingga kita harus ada semacam menyarankan agar kulit ayam itu daripada memang diolah dalam bentuk makanan, tapi bisa juga diolah dalam bentuk kulit gitu ya kan, seperti itu. Karena saya juga membayangkan begini Pak, aduh kalau tas ini berapa butuh kaki kulit ayam ya gitu, kan kecil-kecil tuh. Betul. Gitu loh. Iya kan? Iya. Coba kita misalnya satu kaki ayam ya, kita buka itu paling berapa senti jadinya gitu kan di kampung-kampung gitu. Prospeknya gimana nih? Apa memang cukup menjanjikan atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau yang di daerah sentra-sentra seperti di Jogja ini kan mungkin sentranya di sana ya, kulit-kulit kaki ayam itu. Nilai jualnya jelas memang beda, jadi kan beda gitu kan. Ya. Kita bayangkan saja kalau satu ceker untuk ayam ini saja, kalau untuk mie ayam itu berapa kan gitu ya. Kalau sudah jadi kulit sama, ya memang beda. Nggak mungkin, kalaupun nggak usah yang besar ya, untuk dompet saja, itu paling kita butuh 2 atau 3 lembar kan seperti itu. Kalau untuk ini dompet panjang loh Mas ya, kaki ayamnya ini, jadi nanti ini kaki kita ada jarinya, depan itu ada jari 3, itu yang kita potong yang sebelah kiri kanan, kita tinggalkan jari yang tengah. Jadi ini masih panjang, jadi masih sekitar 15 sampai 20 cm. Jadi bukan dari sini ya, pangkal kaki sampai pergelangan kaki gini. Mungkin bayangan kita seperti itu ya. Bukan kalau sampai sini mungkin pendek paling 10 cm atau berapa ini, tapi kita pakai sampai ke ujung jari kaki. Jadi itu nanti kita kulitinya mulai dari atas, ini nanti kita tarik pakai tang 2 gitu, tarik. Itu masih tergantung ayamnya ya nanti ya kita ya. Rata-rata mungkin sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, lebarnya ini kan kalau kaki ayam kaki pedaging itu mungkin masih mencapai 7, 8, 10 cm seperti itu. Jadi mungkin satu dompet kalau bisa dimaksimalkan
ngaturnya ya, mungkin 3-4 lembar. Nah itu tapi kan nilai jualnya sudah beda, nanti harganya mungkin tidak bisa kita beli yang dompet 10 ribuan seperti itu ya. Iya. Baik, berarti ternyata cukup lebar juga ya, karena tadi satu dompet hanya butuh berapa, 3 atau 4? Ya 4, sekitar 4 lah itu kalau. Ternyata ini ya, berarti ketika dijahit itu jadinya lebar gitu loh. Lebar memang ya, betul lebar. Oke, nah sebelum ke proses penyamakannya, ini kita nanti bahas setelah ini aja. Saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya apakah semua jenis ayam bisa, atau ayam-ayam tertentu yang bisa dijadikan kulit di pemanfaatan kulit ini? Bisa semua ayam. Bisa semua ayam. Malah ya? kita pernah juga coba itu yang kaki ayam pedaging. Mungkin bayangan kita kalau pedaging lemaknya lebih tinggi lagi, ternyata sama. Oke, baik, semua ayam bisa ya. Bisa. Terus kriteria ayam yang bisa disamak ini, apakah memang harus rendah lemak dulu gitu, atau mungkin dipilih yang besar-besar, jenis ayam yang gede-gede gitu, atau gimana? Ya, makasih. Jadi kalau kita bandingkan saja sekarang ini produksi ayam buras dan ras ya seperti itu ya. Kalau ayam buras ini kan jarang tuh orang yang untuk jual ayam kampung. Nah, ini kan jarang. Yang paling banyak potensi sekarang ini pemotongan jelas ayam buras. Ayam ras, ayam potong, ayam negeri ya, gitu ya. Ayam potong Horan itu kan. Iya. Ayam potong, ayam yang dijual orang bukan ayam kampung ya. Ayam horan ya orang sebut-sebutnya. Ya seperti itulah. Jadi ayam ras. Ayam ras buras. Bingung. Ya itu ayam potong ya. Kan kita gampangnya ayam potong itu ya. Nah itu kan potensinya kalau di Sidoarjo saja sebenarnya pemotongan 1 hari itu berapa, kan sudah tiap hari orang keliling itu kan jual ayam. Nah itu sudah berapa. Jadi mungkin yang potensi yang terbuka ya pakai ayam potong, kaki ayam potong, ayam pedaging gitu ya. Nah, itu satu yang dia lebih lebar juga. Kalau ayam kampung kakinya lebih ramping-ramping, kurus-kurus, panjang ramping, ya seperti itu. Tapi masih bisa kan? Bisa, itu ya? Bisa. Dia lebih tipis. Tapi tipis tebal itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan. Nah itu tadi ya. Karena kandungan, yang penting kandungan kolagennya itu berapa kan seperti itu. Ini yang menentukan ini. Berarti tebal tipis tidak pengaruh seperti itu. Oke, baik. Ini untuk ayam tidak ada bedanya. Kemudian untuk jenis ayam juga nggak ada bedanya. Terus syarat-syaratnya tadi harus kolagennya yang itu yang sangat kan tinggi ya, menentukan itu. Terus kan ayam itu juga ada kayak warna-warna tertentu ya. Ada ayam yang hitam-hitam itu kakinya kan otomatis juga ada hitam-hitamnya gitu, nggak masalah juga ya? Nggak masalah, itu kan corak seninya beda-beda kan. Nanti suatu saat kalau misalnya udah jadi yang beda-beda kulit itu, kalaupun toh nanti tergantung sama pengrajinnya ya gitu ya Pak ya. Nanti warna itu hitam itu mungkin cuma sisik kan. Ini nanti proses itu ada namanya proses buang sisiknya. Jadi sisik itu nanti akan hilang, tinggal lapisan kulitnya aja. Oke, jadi warnanya akan lebih cerah, lebih putih. Dan yang nanti menentukan kulit ini warnanya jadi coklat tua, coklat muda, kemerahan itu nanti dari bahan penyamaknya. Gitu. Tapi memang ada proses pewarnaan ya nanti ya? Atau enggak dibiarkan kalau warna di finishing itu sebenarnya ada proses pewarnaan. Tapi sebenarnya kalau sampai dengan proses penyamakan itu, kalau kita pakai yang nabati dan sebagainya itu dia sudah ngasih warna. Nah kalau finishing itu lebih untuk mencerahkan kembali, lebih cerah atau gitu ya. Sebenarnya finishing ya tinggal poles lah kalau namanya, tinggal yang terakhir aja. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk kulit yang sudah siap diolah atau dibentuk dalam bentuk misalnya dompet dan sebagainya, itu ada warna basicnya nggak? Warna basic itu maksudnya warna yang memang asli, jadi nggak dicampur-campur. Iya. Memang begitu coklat, ada ya. Coklat muda ya. Kan kayak gitu. Oke, ya, coklat muda. Nanti kalau misalnya ada pengrajin yang menginginkan warna lain, ini bisa di coloring ya, proses coloring atau pewarnaan itu dengan waktu proses penyamakannya. Jadi waktu proses penyamakan itu memberi warna
sekalian memberi warna itu juga ya, gitu. Proses penyamakannya itulah yang paling penting di proses penyamakan ini. Jadi dia ini yang akan merubah kulitnya ini jadi awet, lebih awet, tidak rusak, disamak. Ya seperti kayak buku disamak seperti itu ya, lebih awet. Nah ini melapisi penyamakan ini, melapisi kulit-kulit ini tadi yang masih segar. Ini kasih zat penyamak namanya tanin, ya itu. Ini jadinya nanti kulit jadi namanya kulit samak, yaitu tadi lebih tahan kerusakan mikroorganisme, awet dan sebagainya itu. Tapi warna yang dipertahankan ya warna aslinya ya, Pak ya. Kalau dengan pewarna kita angkatkan sekarang ini pakai penyamakan nabati. Kalau kulit yang asli mungkin putih-putih pucat ya kalau kita. Kalau dengan penyamaan nabati ini nanti tergantung dari bahan penyamaknya. Nanti kalau kita pakai gambir coklatnya agak muda. Kalau kita pakai mimosa atau akasia itu agak kemerahan seperti itu. Gitu. Baik. Oke, nah sekarang ini proses penyamakannya bagaimana caranya ini ya? Ini bisa disebutkan ya. Proses penyamakannya, metode-metodenya, mungkin ada metode apa yang bisa dijelaskan, kemudian caranya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, monggo silakan ini. Silakan. Pak Taufik monggo juga nggak apa-apa, langsung. Tadi sudah sampaikan sedikit apa itu namanya penyamakan ya, memasukkan zat samak tanin ke kulit jadi agak biar lebih awet kan seperti itu. Jadi yang tidak stabil jadi stabil. Nah, ya. Kemudian penyamakan itu sendiri sebenarnya kalau ini secara umum dulu ya, kalau kita sampaikan ini bukan ke ayam saja ya. Kalau kita ke misalnya domba atau dan sebagainya itu ada yang namanya penyamaan berbulu dan yang tidak berbulu. Jadi kan ada kita itu pakai jaket yang pakai bulu itu kan ya Mas ya. Ya itu penyamakannya agak beda dengan penyamaan kulit kaki ayam atau kulit tanpa bulu. Yaitu prosesnya yang membedakan nanti ada di tahap pengapurannya. Tahap pengapuran. Jadi kalau kita menginginkan kulit samak kita itu misalnya domba itu tetap ada bulunya, itu berarti nanti proses penyamakannya tidak melalui tahap pengapuran. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, kalau langkah sekarang yang pertama itu sebenarnya apa gimana ini? Apa kita pertama mungkin kaki ayam yang udah terkumpul kita rendam dulu pakai bawang putih, apa garam, langsung digoreng gitu. Nanti aduh dikasih enak kecap langsung dicampur. Iya. Itu penjual pangsit ya, beda lagi ya. Gimana ini prosesnya? Mungkin sebelum ke situ saya sampaikan dulu penyamakan kulit itu macam-macam. Iya, gimana ada ini? Yang nabati, ada yang pakai krom, ada yang kombinasi, ada yang sintetis. Nah, ini metodenya kan ya. Kalau yang nabati berarti kita menggunakan bahan penyamak ini dari tumbuh-tumbuhan namanya zat tanin. Karena tumbuhan itu mengandung zat tanin ya, seperti tanin. Kalau kita pengen tahu tanaman ini ngandung tanin atau enggak, batang kita gores, nanti di pisau ada coklat, itu berarti ada taninnya. Ada zat warna itu ya? Atau gimana? Tanin, bukan ya? Tanin, itu tanin itu kalau di tanaman dia juga berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan hama penyakit. Ya. Jadi kayak jaketnya tanaman. Iya. Nah itu tanin itu nanti kalau mungkin Masnya sering lihat ada telur ibu-ibu ya, kalau masak telur warnanya kulit coklat itu ya, dikasih daun apa itu kan telur pindang namanya. Telur pindang ya, itu juga telur. Dikasih lapisan tanin seperti itu ya. Jadi itu lebih awet kan seperti itu. Biasanya dikasih warna daun jati biar lebih marun warnanya. Jadi coklat, jadi merah. Ya, itu mengandung zat tanin itu ya. Jadi itu juga melindungi telur, nggak cepat rusak. Telur yang sudah itu namanya zat tanin. Kemudian ada juga penyamakan yang krom. Ini kalau di industri biasanya pakai ini krom. Cuma kalau krom itu kan dampaknya ya, seperti sekarang ini dia itu limbah krom ini kan kalau buat kesehatan ya seperti itu ya. Kecuali kalau ya ini sudah mungkin bukan rahasia yang tidak semua perusahaan punya apa? Iya. Instalasi untuk IPAL ya? Iya, IPAL itu kan seperti itu. Jadi kalau
saya sarankan kalau memang untuk UMKM atau yang untuk industri rumah tangga mending pakai yang nabati. Seperti itu. Penyamakan juga nabati. Ya, penyamakan yang lain mungkin ada yang pakai penyamakan sintetis. Ini bahan-bahannya bisa dibeli di toko-toko kimia. Jadi sudah ada bahan untuk dicampur penyaman sintetis. Zat apa, obat apa gitu ya. Cuma kalau kita mau optimalkan sumber daya yang ada di sekitar, itu lebih bagus lagi. Kan seperti itu. Cairan penyamaan kita buang, kalau yang nabati kan tidak mengganggu, tidak merusak lingkungan dan seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit banyak juga kita harus membantu mengurangi kerusakan lingkungan kan seperti itu ya Mas ya. Nah, ini sebelum ke proses sebenarnya penyamakan itu sendiri apa sih Pak Eri? Penyamakan itu, arti dari penyamakan itu sendiri apa sih? Maksudnya proses melepas dari daging dengan apa begitu? Apa gitu? Apa? Ya, tadi kan saya sampaikan proses penyamakan. Arti penyamakannya itu berarti kan merubah kulit segar itu kan cepat rusak. Nah, ini dengan kita lakukan proses penyamakan atau memasukkan zat tanin, penyaman zat tanin. Nah, ini akhirnya kan kulit menjadi lebih stabil kondisinya. Oh gitu. Dia lebih jadi dia lebih awet, sudah aman dari kerusakan itu tadi kan. Kalau tidak lakukan penyamakan, tidak lakukan pengawetan, dalam waktu setelah 12 jam kulit sudah pasti rusak. Iya betul. Itu ya. Dengan jadi penyamakan diawetkan ini, lah kayak gitu betul. ya. Kalau penyamakan ini pengawetan menuju proses untuk membuat jadi barang yang belum ini tadi, barang mentah menjadi barang jadi. Seperti itu nanti. Siap diolah gitu ya. Nah, terus prosesnya ini seperti apa nih? Awalnya. Jadi kalau prosesnya ini yang pertama kita tadi siapkan kaki ayamnya itu tadi yang segar ya. Tadi jangan kalau pesan beli kulit kaki ayam jangan yang sudah masuk ke air panas. Jadi pesennya itu ini harus jangan sampai kelupaan nanti kadung tuku ceker ayam nanggone orang yang lewat itu zat tanin nggak mempan nanti. Itu kan seperti itu. Ya, ini jadi harus benar-benar yang segar ya, yang segar itu. Nah, itu nanti kita kuliti dulu. Nah, itu tadi saya sampaikan proses cara mengkulitinya. Dari jari 3 yang depan itu kiri kanannya dipotong. Kita tinggalkan jari yang tengah. Nah, kemudian dari pangkal kaki yang atas ini kita buat sayatan. Nah, kemudian kita tarik pakai tang. Memang pegang kiri, pegang kanan. Agak keras ya memang ya. Alot maksudnya. Alot ya. Nah, dari sini pun kalau tadi Masnya tanya kok gampang rusak atau enggak ya, gampang sobek. Jenengan tarik sini enggak akan sobek. Oh iya. Nah, ini masih mentah pun sudah kuat kan seperti itu. Belum nanti kalau melalui proses penyamakan. Nah, itu. Nah, ini setelah dilakukan pengulitan. Ini kemudian nanti proses yang berikutnya itu adalah dicuci bersih gitu ya, pencucian atau apa ya. Jadi nanti kulit-kulit itu dikumpulkan kemudian dicuci bersih, nggak ada. Jadi ini nggak dicampur-campur apa-apa ya pada saat masih mencuci belum masih kita lakukan pencucian dulu sama air bersih biasa aja ya. Nah, setelah kulit dilepas itu dari tulang-tulangnya dikumpulkan, dicuci dengan air bersih biasa. Ya. Jadi itu untuk menghilangkan paling nggak kotoran-kotorannya, darah, sisa darah, jadi biar nggak mengganggu proses berikutnya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dengan pengapuran. Nah, ini tadi. Jadi ini pengapuran ini nanti itu tadi menghilangkan lapisan kulit luarnya, sisik ya, seperti itu sisiknya, itu nanti dia akan lepas. Untuk bahan-bahannya itu kalau dengan pengapuran itu kita gunakan kapur sekitar 6-10% dari beratnya. Ini kapur-kapur untuk bahan kapur bangunan mati itu. Ya, jangan kapur yang masuk gamping itu ya. Oh bukan ya? Bukan. Jadi ini kita gunakan kapur yang sudah mati, kapur mati. Kalau di bangunan itu ada kan kapur serbuk itu loh. Nah, pakai itu saja. Itu mati sebenarnya. Itu ya? sudah kapur mati kan itu kapur mati itu. Nah, itu 10% kemudian ditambahkan
natrium sulfatnya 4%, 3-4%, kemudian airnya 300-400% dari berat kulitnya. Nah, ini kita lakukan setelah semua bahan kita campur rata, aduk, kemudian kita masukkan kulitnya, kita rendam selama 2 hari. Jadi ini 2 hari. Nah, ini kalau sudah nanti dilakukan proses berikutnya, yaitu setelah dibuang airnya. Nah, ini kulit, namanya prosesnya adalah buang daging dan buang sisik. Jadi kulitnya itu diremas-remas gitu aja, nanti sudah lepas sisiknya. Oh iya. Sisik akan lepas dengan mudahnya. Nah, kemudian untuk yang sisa-sisa daging itu yang lapisan dari dalam, dalam. Nah, itu kita bersihkan pakai pisau. Oke. Tapi harus tetap hati-hati ya. Jangan sampai sobek. Kalau itu mengiris, ya itu nanti akhirnya gampang sobek. Jadi harus hati-hati betul itu. Ini proses yang itu. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya proses buang kapur ya, membersihkan sisa-sisa kapur. Nah, itu ini bisa pakai air bersih atau pakai apa gitu? Dengan dicuci bersih dulu. Kemudian kita ini jadi ada prosesnya juga untuk buang kapur itu. Jadi kapur itu kan dia sudah kan direndam 2 hari 2 hari itu tadi. Sudah pasti ada yang menempel gitu ya. Dan meresap itu ya. Itu jadi buang kapur ini harus benar-benar bersih. Karena kalau ada sisa kapur yang belum yang masih ada di kulit itu nanti kalau waktu penyamakan ini tanin ini akan bereaksi dengan kapur, sisa kapur. Akhirnya bentuk kerak seperti itu. Kapur dengan tanin membentuk kerak, akhirnya kulit menjadi keras. Ini gampang pecah, gampang sobek ya. Iya, gampang pecah seperti itu. Nah, untuk buang kapurnya ini kita menggunakan ZA, kemudian air dan asam sulfat. Seperti itu. Nah, untuk proses-prosesnya ZA-nya dulu kita gunakan ZA sekitar 3% dari beratnya kulit. Nah, itu kita kemudian airnya 200%, asam sulfatnya 0,75%. Untuk asam sulfatnya ini nanti kita encerkan 10 kali. Oh, jadi ditambah air? Iya, ditambah air. Jadi buang. Enggak. Jadi kalau asam sulfatnya misalnya kita gunakan, misalnya asam sulfat ketemu hitungannya misalnya 10 mili, itu kita encerkan 10 kali, jadi akhirnya dia punya 100 mili. Oke, berarti volume air yang ditambah. Volumenya, iya, asam sulfat ini kan 0,75% ini kan masih pekat itu. Nah, itu harus kita encerkan dulu biar tidak merusak. Sebanyak 10 kali. 10 kalinya. Begitu. Nah, ini nanti kemudian ZA kita larutkan dulu dalam air, dan kemudian kulit masuk, kita aduk selama 1 jam. Aduh, makanya ini lama. Koyok jenang ya. Nah, ini setelah itu kita masukkan asam sulfatnya tadi. Asam sulfatnya itu kita masukkan dalam interval 3 kali ya, tiap 15 menit. Nah, tiap 15 menit kita masukkan. Nah, ini kemudian kita aduk lagi 2 jam. Kemudian baru direndam 6 jam. Ini buang kapur. Nah, ini proses buang kapur ini kalau dianggap selesai, atau ini kalau kita tetesi dengan indikator keasaman ya, itu dia akan berwarna putih kulitnya. Kalau masih itu berwarna, artinya berarti itu sudah selesai, berarti kapur sudah bersih. Tapi kalau masih ada warna merah, seperti yang diharapkan. Ya, kalau gitu masih merah berarti masih kurang sempurna. Itu. Nah, ini memang kalau jenengan sampaikan ngaduk 1 jam, 2 jam ya. 2 jam, ya kan? Memang kita bayangkan. Lah, itu nggak boleh berhenti ya, harus terus diaduk gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Cuma, lah ini kan juga kalau memang suatu saat usaha ini bisa maju, ini kan tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang teknisi yang biasa berotak-atik membuat, misal ini bisa ikut nimbrung di sini kan, membuat drum yang berputar seperti apa, ini kan tidak perlu diaduk, bisa buat drum berputar. Ada alat tertentu ini, yang sebagai pengaduk otomatis ya. Ini bisa juga ke depan membuka
kerjaan untuk yang yang bisa teknik dan itu kan gitu pengudek jenang otomatis loh. Siapa tahu nanti suatu saat ya. Otomatis nggak tahu pakai angin atau ya kan gitu kan Mas ya. Jadi nggak perlu. Ada sih sebenarnya di pabrik itu biasanya untuk industri jus buah itu kan ada. Kalau di industri kulit kan pakai drum besar gitu kan sudah berputar kan ini. Nah ini kan karena untuk skala kecil ya kan, kalau nah, itu kan masih pakai manual kan, kita harus pakai manual. Cuma prinsipnya seperti ini. Kita mau nanti manual atau kalau sudah berkembang ya kan seperti itu. Maunya kita kan ya cara ini bisa berkembang potensi ya. Nah ini kan bisa membuka usaha yang lain juga. Betul. Kan seperti ini. Nah ini kalau tadi sudah putih itu berarti sudah selesai tahapannya. Sudah selesai buang kapurnya, proses buang kapurnya. Berarti ada tahapan lagi? Masih panjang. Apa prosesnya? Iya. Kalau secara singkat prosesnya apa saja ini Pak Eri? Ya ini dari ini tadi kemudian dilakukan buang lemak ya. Buang lemak. Masih ada lemak. Lagi masih lemak. Ada lagi. Ya ampun. Kalau buang lemak ini kita ini juga harus dilakukan ya memang. Jadi ini kita pakai bensin sama tipol. Ya. Bensinnya cukup 5%, tipolnya 2%. Tipol itu kayak sabun ya. Ya. Jadi itu nanti kulit kita campur dengan itu semua, kita remas-remas 45 menit. Nah, kemudian kalau sudah penghilangan lemak, ini sudah kita masuk ke proses bedding namanya. Bedding itu artinya apa ya Pak ya? Bedding itu kayak apa ya? Pelemasan. Untuk melemas. Jadi bahan bedding ini nanti membuat kulit ini nanti jadinya lebih lemas, elastis gitu ya. Lebih lemas, lebih lentur seperti itu. Untuk bahan bedding ini sendiri, ini prosesnya pakai pekerjaannya enzim, kayak kerja enzimatis. Jadi bisa nanti ada kalau kita mau bedding yang sudah ada dijual dari pabrikan ada. Kemudian kalau kita mau manfaatkan bahan yang ada di sekitar kita bisa. Jadi bahan-bahan atau buah yang mengandung enzim yang untuk biasanya nanas itu ya, nanas ada yang nanas, saya tahu. Kan itu mengandung ya, enzim kan bromelain ya. Betul ya. Ya, nanas atau pepaya itu. Tapi yang umum pakai nanas. Nanas ya. Jadi kandungan enzimnya termasuk itu. Ini juga boleh dikasih nanas ya? Bisa. Ya itu mungkin kita cuma nanti jadi asam-asam. Nanasnya itu tidak banyak kok, paling 10% dari ini kan kita manfaatkan semurah kan gitu ya. Kalaupun tapi hasilnya nggak masalah. Hasilnya dari beberapa penelitian kita lakukan penelitian itu bahan bedding dari nanas dan dari yang nabati. Ya, nanas itu yang kan nabati ya. Kalau sama dari yang pabrikan itu tidak jauh beda. Sama. Gitu. Ya, dari hasil penelitian itu sekitar 8-10% penggunaan bahan bedding dari kalau nabati. Begitu. Baik. Nanas. Setelah bedding, tahap selanjutnya adalah ini proses masuk ke tanningnya. Tanning namanya. Tanning itu bukan pewarnaan ya? Tanning itu ya ini penyamaannya. Penyamaannya. Ini juga ada prosesnya lagi ya? Iya. Ya ampun. Jadi, ini tadi kalau kita pakai yang penyamakan, kita bicara penyamaan yang nabati aja ya. Karena ini yang untuk ada di sekitar kita aja. Ini kita gunakan yaitu tadi bahan-bahan yang mengandung tanin di sekitar kita. Contohnya akasia. Kalau mungkin yang lebih mudah lagi gambir seperti itu ya. Gambir itu sudah kita beli sudah ekstrak kan seperti itu kan sudah. Mas tahu gambir kan? Tahu. Yang merah toh? Yang buat nyuser ibu-ibu itu ya. Menghasilkan warna merah kalau nggak salah ya kan? Itu warnanya itu. Nah, jadi itu kita pakai gambir bisa, pakai akasia bisa, atau daun teh juga bisa, kan mengandung tanin semua itu. Nah ini untuk prosesnya memang juga agak lama. Jadi prosesnya tadi kulit itu kita tambahkan zat penyamaknya itu sekitar 30% ya kalau bahan penyamaknya. Jadi yang tahap pertama ditambahkan 7,5% dulu bahan penyamak, diaduk 1 jam, tambah lagi 7,5%,
bahan penyama aduk lagi 1 jam sampai 3 kali, kemudian yang terakhir 5% diaduk lagi. Oke. 4 sampai 6 jam ya. Waduh. Nah, ini kalau sudah itu, ini sudah selesai sebenarnya tahap kita untuk menyamakan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat dari awal sampai tanning selesai itu kalau saya kira-kira tadi itu ada kurang lebih 10 jam ya? Lebih ya? Lebih malah ya? Pengapurannya aja 2 hari. Enggak, maksudnya kalau yang itu proses-proses setelah pengapuran apa yang tadi dihitung jam-jamnya itu ya? Iya. Sekitar itu 10 jam lebih plus 2 hari. Ya sudahlah, kita paskan 3 hari. Baik, Pak Eri, Pak Taufik, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan
anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Prambon kali ini dengan Pak Eri Yunanto dan Pak Taufik Hidayat tentang penyamakan nabati kulit kaki ayam ya. Nah, ini Pak Eri dan Pak Taufik ada pertanyaan yang bisa langsung direspon ya. Ini waktunya kurang 6 menit lagi, nggak terasa ya. Ini dari Pak Asaf yang ada di Suko. Pak, sebenarnya ada kendala nggak sih atau kesulitan apa yang selama ini didapatkan dalam hal memasarkan kerajinan kulit ayam? Karena terlebih lagi jarang orang yang tahu tentang kerajinan dari bahan kulit ayam. Kemudian dari Instagram @koko, Pak, bagaimana untuk mencari bahan baku kulit kaki ayam ini? Banyak ditemukan di mana saja? Oke. Ya. Monggo silakan, atau Pak Taufik nanti bisa menambah ya jawabannya. Monggo silakan. Iya. Ya. Yang pertama tadi kendala memasarkan dalam hal pemasaran. Kira-kira bagaimana? Ada nggak gitu? Memang ya. Ini mungkin memang belum familiar ya, mungkin kalau di sekitar kita ya memang kalau dibutuhkan memang untuk pengrajinnya sendiri dibutuhkan orang yang memang seni ya, seperti itu, bisa menggabungkan karena kulitnya kecil-kecil itu tadi kan, menggabungkannya itu. Tapi sebenarnya alurnya itu ini kan ada dua ya. Jadi mereka yang berusaha membuat bahan baku kulit ayam yang siap diolah menjadi tas, ya kan? Ada pengrajin yang membeli bahan baku tinggal merangkai gitu. Iya kan, kayak gitu ya Pak ya. Nah, gimana ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari situ yang mana ini mulai tahap pemasaran yang seperti apa sih? Soalnya ini belum spesifik pertanyaannya. Mungkin ya itu tadi, memang ini mungkin memang juga orang yang menyediakan kulit sama kulit kaki pedaknya mungkin di sini juga mungkin belum ada mungkin ya kalau seperti itu ya. Tapi sebenarnya di Prambon ada atau enggak ya?
orang yang punya kerajinan? Belum ada ya. Juga. Belum ada. Ini kita angkat ini memang sebenarnya untuk membuka wawasan kita aja. Kalau ini ada potensi. Tapi memang pada kenyataannya mungkin kecil sekali yang baru, mungkin di Sidoarjo mungkin ya, kalau yang kita tahu mungkin belum ada yang ini untuk kulit kaki ayam seperti ini. Soalnya biasanya mereka dikonsumsi dalam bentuk olahan makanan gitu. Juga cukup 2 jam sudah selesai. Ini 2 hari ya. Berhari-hari. Iya. Memang kecil-kecil mungkin gak telaten seperti ini mungkin ya memang yang memanfaatkan seperti ini memang ya memang daerah sentra-sentra yang ya itu seperti yang disampaikan daerah Jogja dan sebagainya itu kan sentra-sentra ini kerajinan yang unik-unik gitu ya. Ini kan ya itu tadi saya pengen ini buka wawasan kita. Ini ada potensi mungkin kita bisa kembangkan di sini dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dibanding tingkat kekuatan kulit-kulit dari binatang lain, memang ini bisa diandalkan ya? Bisa. Ini sudah. Kalau dari sisi estetika, keindahannya juga gimana, indahnya, Pak? Reliefnya tadi saya sampaikan, bagus reliefnya ya? sangat bagus ya, sangat bagus. Kalau kita mungkin kalau kulit sapi, kulit domba kan tidak ada reliefnya, hanya polos seperti itu. Nah, kalau ini reliefnya bagus sekali, mungkin ada motifnya, ada gambar gambar tadi ya, kebetulan gambarnya kurang bagus itu ya. Itu reliefnya sangat bagus sebenarnya kalau kulit kaki ayam itu. Nah, kalau kita cari di mana bahan bakunya itu sebenarnya mudah ya, banyak kalau di Sidoarjo. Gimana ini? Semua ayam larinya kan ke Sidoarjo ya, ayam potong itu ya. Nah, ini RPA rumah potong ayam RPA di Sidoarjo juga banyak. Cuma kalau ke RPA mungkin ya kono gak gelem ribet karena kita mintanya tadi kan kaki yang masih seger. Yang belum biasanya di rumah potong ayam itu kan potong masuk ke air panas semua untuk memudahkan itu ya. Jadi kalau ini kita bisa kerjasama dengan pemilik rumah potong yang memang dengan sedikit itu tadi ya pesannya, kalau ini bagian kakinya kalau memang untuk disamak pesannya jangan dimasukkan sampai situ. Masuknya hanya itu syarat mutlak ya Pak Heri ya. Memang kalau bisa harus fresh segar. Dalam bentuk mentah baru bisa diolah ya. Kalau udah kena air panas ya jadi mie ayam itu tadi. Iya, kolagennya luntur. Iya, terus gini, ini kan yang diambil kulitnya ya kan. Terus apa tulang-tulangnya itu kalau kita beli berarti dibuang atau gimana ya? Nah, itu kan juga sebenarnya tulang dan sebagainya itu kan masih ada daging-dagingnya, itu sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk makanan mie ayam itu juga masih balik lagi ke mie ayamnya juga. Tapi fisiknya udah beda ya. Iya, memang. Agak kaget nanti kita melihatnya loh. Ini kok tinggal tulang belulang. Iya. Soalnya kan biasanya itu sak kulit-kulitnya ya kalau di sana itu ya. Nah, ini sebelum kita akhiri, saya ingin tahu nih untuk proses pengolahan penjahitan ya dari kulit ini apakah sama dengan kulit-kulit lain kayak misalnya sapi atau domba atau apa gitu untuk menjahit atau menggabungkan supaya bisa menjadi kulit kaki ayam itu yang agak lebar kayak gitu. Itu gimana? Ya, prinsipnya Pak? Sama, Mas. Sama ya? Sama. Ini kan mungkin yang ditakutkan kan itu tadi tuh sobek dan rusak. Sudah terbukti, itu sudah SNI-nya sudah masuk sama. Itu juga ada proses pengeleman juga atau gimana sih? Dijahit atau dilem ya sebenarnya? Kalau dilem yang ya seperti sama kayak kalau kulit ini enggak hanya kulit ini loh ya. Kalau kulit sapi, kulit domba yang potong-potongan itu kan juga menggabung-gabungkan sisa-sisa yang lembaran itu kan. Ya, sama kan seperti itu nanti. Jadi dijahit ini ya kembali ya, ke apa ya? Keahliannya yang seperti jaket itu kan ada yang potong-potongan jahit-jahitan seperti itu. Jadi tidak jauh beda seperti itu. Jadi untuk menggabungkan itu melalui proses jahit bukan lem, maksudnya gitu kan. Dijahit. Oke, nah baru kalau membentuk berupa lembaran ya kan, lembaran dari kaki kulit ayam, ini baru bisa diolah ya kan. Oke, baik. Nah, ini terima kasih. Ini berarti sudah dijawab ya 2 pertanyaan ini kan ya. Untuk tadi untuk mendapatkan bahan baku sentra cukup banyak. Bisa jadi ini nanti mungkin ini aja sama kerjasama dengan peternak-peternak ayam ya kan, atau potong hewan, potong hewan. Nah, yang begitulah nanti bisa dikontak itu begitu. Tapi kalau di pasar saya kira nggak bisa karena mungkin juga stoknya nggak terlalu banyak ya Pak ya. Iya kan? Kalau di pasar kan
Kalau di pasar kadang itu kan sudah apa ya? Ya itu tadilah kendalanya kakinya sudah enggak, perlakuan sudah. Iya, udah matang. Iya. Setengah matang. Setengah matang. Emang Iya, kalau betul. harus menyediakan bahan ya kerjasama dengan RPA, rumah potong ya. Oke, baik. Ini yang terakhir, monggo silakan yang mau disampaikan sebagai closing statementnya dengan penyamakan nabati kulit kaki ayam ini. Monggo silakan, Ya. Pak. Jadi teman-teman tani mungkin juga industri. Jadi kami mengangkat ini penyamaan kulit kaki ayam. Memang kalau kita lihat memang mungkin di sini belum familiar. Cuma kita lihat di sini adalah potensinya. Potensi ini cukup baguslah untuk dikembangkan. Jadi kita bisa memberikan nilai jual yang untuk ceker kaki ayam ini biar naik kelas dengan dijadikan kulit sama, ini jadi dompet, jadi sabuk, jadi tas dan sebagainya. Nah, ini nilai ekonominya sudah akan meningkat jauh dari kalau kita manfaatkan hanya untuk makanan dan sebagainya. Jadi di sini mari kita coba kembangkan potensi di sekitar kita, menggunakan bahan-bahan yang ada juga di sekitar kita dengan penyamakan nabati, dengan bahan bedding juga dari nabati. Kita tidak perlu khawatir harus beli bahan-bahan yang kimia seperti itu. Jadi dari sekitar kita bisa kita optimalkan gitu. Oke. Baik, ada tambahan mungkin Pak Taufik? Sudah cukup ya. Baik. Jadi intinya kita jangan berhenti untuk berinovasi, ya kan, Pak Eri ya. Iya. Jangan berhenti untuk berinovasi, memanfaatkan segala apa yang ada di sekitar kita, ya kan. Jangan sampai terbuang begitu saja, tapi dimanfaatkan dengan segala sesuatu yang tentunya lebih bermanfaat lagi gitu kan. Betul. Jadi selama ini memang ada manfaatnya, tapi dengan keahlian, kreativitas yang kita miliki, kita bisa meningkatkan loh itu dengan lebih tinggi lagi kelasnya kayak gitu, iya kan? Dan kita harapkan mudah-mudahan ada generasi kita yang punya pemikiran bagaimana mengembangkan teknologi agar ini tidak berlangsung selama 3 hari, disingkat mungkin sehari saja loh. Siapa tahu ya kan? Lebih cepat. Iya Pak. Kalau saya itu membayangkan agak susah. Aduh, kulitnya cuili-cuili gitu sampai 3 hari loh gitu loh. Sebenarnya ini agak panjang lagi makanya. Sebenarnya proses tetap itu jalankan. Cuma kan kita ngaduknya tidak manual. Nah itu aja. Itu kita aja kan ya. Bagaimana ngaduk, kita buat drum yang berputar itu. Nah, itu. Jadi kita tidak ada masalah meskipun 2 jam 1 jam. Kan gitu. Itu bisa dibenahi di sistem pengadukannya ya. Iya kan. Jadi itu bisa kan. jadi kalau misalnya terus itu akan lebih singkat proses prosesnya finishing. tetap. Cuma kan kita tidak perlu manual mengaduk kalau pakai ada drum berputar atau dan sebagainya. Jadi kita masih bisa ngerjakan yang lainnya lagi. Nyiapkan untuk mungkin yang ini gelombang pertama buat nanti buat lagi ini selesai masuk seperti tapi itu. kalau yang rumusnya rendam 2 hari itu nggak bisa dirubah ya. Pengapuran itu tetap itu. Kalau kurang nggak bakal lepas ininya. Wis aturani soalnya ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Eri Yunanto, Pak Taufik Hidayat. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita obrolkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.